Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Ada sukacita, amin? Amin. Amin. Hari ini saya bersukacita loh Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu di rumah juga bersukacita? Amin. Amin. Karena Yesus ada bersama saudara dan saya, amin. Siapa yang bersyukur, mari lambaikan tangan saudara di hadapan Tuhan. Tanda kita mengucap syukur, tundukkan kepala di hadapannya. Sukacita kami penuh Tuhan, sebab Engkau memberikan sukacita itu dengan kasih-Mu yang sempurna. Jika kami ada hari ini Tuhan, semua oleh karena anugerah Tuhan yang semata-mata Engkau cinta pada setiap kami. Apapun kondisi kami, apapun keadaan kami Tuhan, hari ini kami melewati dengan Engkau. Hari ini Roh Kudus bersama dengan kami menghampiri takhta Tuhan. Kami menyembah Engkau Yesus. Ini waktu-Mu Roh Kudus. Bekerjalah dan mengalir bersama dengan kami. Di dalam nama Yesus, mari yang siap menyembah Tuhan bersama saya katakan amin. Haleluya. Kita angkat satu pujian, merenungkan segala kebaikan Tuhan. Haleluya Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Amin. Katakan kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Sekali lagi dengan segenap hatimu, ku menyembah Tuhan, ku menyembah dalam kudus hadirat. Amin, amin. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kami percaya kekuatan-Mu ada di dalamku Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Amin. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Mari lambaikan tangan saudara di hadapan Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin, amin. Yes, kami percaya Tuhan. Amin. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari katakan ku yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Amin. Kemenangan terjadi di sini. Mari dengan lembut katakan kami menyembah Engkau Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Mari katakan kekuatan-Mu Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Amin. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku
Ibu untuk mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Jika engkau yakin bahwa hadiratnya ada di tempat ini, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bersama saya katakan, ku yakin kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi, ku yakin. Mari resapi Bapak Ibu Saudara. Mari renungkan kebaikan Tuhan. Yes. Tak terbatas, ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami percaya Tuhan, kekuatanku hanyalah hadirat-Mu. Kekuatanku saat kami di hadirat-Mu, menyembah Engkau, memuji Engkau, meninggikan nama-Mu Tuhan. Glory bagi kebesaran nama-Mu. Kami bangga punya Allah seperti-Mu Tuhan. Kami bangga, kami bangga. Yesus, Yesus yang layak kami tinggikan. Yesus yang layak kami sembah. Yesus yang layak kami agungkan. Glory hanya bagi-Mu Tuhan. Oh, mari sembah Dia, mari agungkan namanya. Dia yang tak pernah meninggalkan-Mu. Dia yang selalu hadir buat kita. Kekuatannya nyata, nyata, nyata. Glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, besar, besar, besar perbuatan-Mu bagi kami, Yesus. Yang kami tahu Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Ketika kami menaruh iman kami di hadapan-Mu, itu yang kami percaya. Bahkan apa yang tidak pernah kami lihat, yang tidak mungkin bagi kami, itu mungkin bagi-Mu Tuhan. Karena kami percaya Engkau memberikan segalanya untuk setiap kami Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, terima kasih Yesus yang bagiku mustahil, itu kan mungkin bagimu. Tiada yang melebihi kuasa-Mu. Amin. Mari katakan bersama saya. Meski bumi berguncang, gunung-gunung berancang, yes, Kau Tuhan yang teduhkan badai hidup.
daya, ku angkat tangan, ku berserah. Amin. Ku menaruh imanku kepadamu, oh Bapa yang selalu pelihara, tanganmu yang turut bekerja, engkaulah perisai perlindungan bagi hidupku. Sekali lagi angkat pujian ini bersama saya dengan segenap hati. Yang bagiku mustahil, itu kan mungkin bagimu. Yes, tiada yang melebihi kuasamu. Amin. Ya Tuhan, meski bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, katakan dengan iman, Kau Tuhan yang teduhkan badai hidup. Oh, Tuhan, padamu ku percaya, ku angkat tangan, ku berserah, ku menaruh imanku kepadamu. Yes, amin. Oh, Kau Bapa yang selalu pelihara, tanganmu yang turut bekerja, engkaulah perisai perlindungan di hidupku. Engkaulah perisai perlindungan, engkaulah perisai perlindungan. Sekali lagi, engkaulah Tuhan, engkaulah perisai perlindungan di hidupku. Ini yang kami percaya Tuhan. Kami menaruh iman kami di hadapan-Mu Yesus, karena kuasa-Mu besar atas setiap kami. Kami bersyukur jika hari ini ada, kami bisa menyembah Tuhan. Kasih setiamu lebih daripada hidup Tuhan. Tetap hati kami percaya di hadapan Tuhan, karena kami mempunyai Allah yang dahsyat. Yes, amin. Allah yang layak kami tinggikan. Tiada Allah lain seperti Engkau Tuhan. Yesus namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami akan lebih lagi bersorak-sorai bersama dengan Engkau Tuhan. Sukacitamu penuh dalam kami. Di dalam nama Yesus bersama saya katakan amin. Haleluya. Yes. Mari sama-sama kita berdiri Bapak Ibu Saudara. Jika saya percaya kepada Tuhan saya, karena Dia Allah yang hidup dan saya sanggup membuktikannya dari pengalaman-pengalaman pribadi. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah? Saya percaya ketika Tuhan memberikan pengalaman itu dan proses kehidupan, Dia ada bersama-sama dengan saudara-saudara yang bisa merasakan dari hati Bapak Ibu. Mari kita bersukacita lebih lagi. Kita bersorak bagi Dia. Hatiku percaya. Yeah. Dia kekuatan kita. Tuhanlah kekuatan
pergi dari. Mari bersukacita. Hanya untuk Tuhan saja yang menjadi kekuatan kita. Lebih lagi. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari lambaikan tangan saudara. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur. Yes. Amin. Hati kami percaya Tuhan. Walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dari. Sekali lagi. Kasih setiamu tak pergi dariku. Yeah. Haleluya. Sorak-sorai buat Raja kita, Yesus namanya. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Jika engkau bersuka cita pada hari-hari ini, wah luar biasa. Karena ada banyak orang dunia yang tidak bisa bersuka cita. Dan kita perlu transferkan itu bahwa kita punya Yesus. Kalau engkau dan saya saat ini bisa tersenyum saja Bapak Ibu. Oh anugerah yang besar. Karena satu yang kita minta, sehat selalu. Amin. Ketika kita sehat Bapak Ibu, apapun bisa kita kerjakan. Tapi ketika kita terpuruk, lemah, tidak berdaya, apa yang bisa kita lakukan? Biasanya manusia menangis di hadapan Tuhan. Satu, doa kita supaya kita tetap sehat selalu. Dan supaya apa Bapak Ibu? Kita dapat memuliakan nama Tuhan. Mari tundukkan kepala di hadapannya. Firman Tuhan akan datang dari isi hati Tuhan melalui firman. Jika saat ini engkau diizinkan untuk mendengarkan kebenaran firman, tangkap sesuatu yang baru. Untuk melihat bagaimana cara pandang Tuhan akan dunia ini. Bersikaplah sama dengan karakter Kristus. Kami bersyukur Tuhan. Pagi hari ini kami rindu, kami haus akan kebenaran firman-Mu. Kasih-Mu yang sempurna melawat setiap kami dimanapun kami berada. Untuk kami mendapat pencerahan firman Tuhan. Dan Engkau memberkati hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Hati kami tetap percaya. Yang bagiku mustahil, itu kan mungkin bagimu. Tiada yang melebihi kuasa-Mu. Amin. Meski bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, Kau Tuhan yang teduhkan badai hidup. Tuhan, padamu ku percaya,
Ku angkat tanganku berserah. Amin. Ku menaruh imanku kepadamu. Kau Bapa yang selalu pelihara, tanganmu yang turut bekerja. Engkaulah perisai perlindungan di hidupku. Tuhan, padamu ku percaya. Ku angkat tanganku berserah. Amin. Ku menaruh imanku kepadamu. Kau Bapa yang selalu pelihara, tanganmu yang turut bekerja. Engkaulah perisai perlindungan di hidupku. Engkaulah perisai perlindungan. Sekali lagi, Engkaulah perisai perlindungan di hidupku. Shalom Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Saya percaya semua baik, semua sehat, dan semua di dalam naungan dan lindungan Tuhan. Amin. Mari kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang menyertai dan melindungi kita semua. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Baik, pagi hari ini Bapak Ibu, mari bersama-sama kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya terus masih melangkah dengan satu tema utama dari Great Commission of Christ, yaitu untuk tahun 2021 menjadi kuat, menjadi tangguh. Menjadi kuat, menjadi tangguh. Mari kita akan membaca ayat mas kita, ayat utama kita, 2 Tawarik pasal yang ke-17 ayat yang ke-12. 2 Tawarik 17 ayat 12 berkata demikian. Yosafat makin lama makin kuat, menjadi luar biasa kuat. Di Yehuda ia membangun benteng-benteng dan kota-kota perbekalan. Mari kita ulangi ayat ini bersama-sama Bapak Ibu, supaya ayat ini terus menjadi bagian dalam kehidupan kita. Meyakini bahwa kita nantinya tahun ini benar-benar menjadi jemaat yang kuat. 2 Tawarik 17 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Yosafat makin lama makin kuat, menjadi luar biasa kuat. Di Yehuda ia membangun benteng-benteng dan kota-kota perbekalan. Subtema yang kita boleh dengarkan bersama-sama pada minggu ini adalah semakin kuat. Semakin kuat. Saya mengambilnya dari 2 Tawarik pasal 17 ayat yang ke-12 di bagian pertama. Di bagian A dikatakan begini, Yosafat makin lama makin kuat. Yosafat makin lama makin kuat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dikatakan di sini ada Yosafat makin lama makin kuat. Kata makin itu menunjukkan ada sebuah progres Bapak Ibu. Kata makin itu menunjukkan sebuah perubahan, sebuah kemajuan. Jadi tidak hanya sekedar kuat, tidak hanya sekedar tangguh, tetapi makin berganti hari, makin berganti minggu, makin berganti bulan, itu menunjukkan bahwa ada sebuah perubahan, dan perubahannya bukan menjadi turun tapi makin kuat. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau bicara makin kuat berarti ada progres di sana, dan berarti ada sebuah proses di dalamnya supaya benar-benar menjadi makin kuat.
Nah, contoh misalnya dalam proses yang dihadapi, saya gambarkan kalau orang baru bertobat, maka proses yang dihadapinya adalah mereka itu bertobat, kemudian mereka belajar menghidupi apa yang mereka katakan bertobat, menjalani apa yang mereka katakan aku bertobat. Kemudian dalam pertobatannya mulai bertumbuh di sana. Kemudian setelah bertumbuh dalam pertobatannya, kehidupannya bisa dilihat oleh orang lain bahwa ada buah dalam hidupnya. Ada buah yang bisa diberikan satu penilaian bahwa memang benar-benar seseorang ini mengalami sebuah perubahan hidupnya itu menjadi makin kuat dalam kehidupannya di sana. Dan selanjutnya ketika mereka yang bertobat tadi, lalu mereka sudah menghidupi pertobatannya, kemudian mereka menjadi berbuah dalam kehidupan pertobatannya, maka hidupnya selanjutnya tahapannya adalah mulai melayani. Seperti itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Demikian juga kalau kita berbicara pertumbuhan seorang anak, berbicara tentang orang itu bisa dikatakan dewasa, dikatakan menjadi orang dewasa, bukan terus mendadak langsung dewasa, tidak. Tapi untuk menjadi sebuah dewasa ini, maka di situ ada proses. Hari per kesehari ada satu perkembangan di dalam pertumbuhan, di dalam tubuhnya maupun juga di dalam jiwanya. Makin ada perubahan, makin ke depan, makin punya kemampuan, makin ke depan, makin punya kekuatan di dalam menapaki seluruh kehidupannya. Yang tadinya anak bayi itu tidak kuat untuk berjalan kaki, tapi selanjutnya dia dengan berlatih, proses dalam berjalan dia jalani dengan baik, maka mulai bisa berdiri, mulai bisa berjalan. Mungkin pada perjalanan pertama ketika anak itu baru mulai belajar berjalan, mungkin masih terseok-seok, mungkin tidak berdiri dengan tegas begitu, dengan tegak begitu. Tetapi dengan terus berlatih, berdiri, kemudian berdirinya tegak, jalan, walaupun sepoyongan, tetapi dia masih terus mampu berjalan. Sesekali jatuh, tapi dia bangkit kembali, dia bangun kembali, dan selanjutnya dia mampu berjalan. Akhirnya dia bisa berjalan, kemudian bisa berlari, fisiknya makin bertumbuh, makin bertambah tinggi, makin bertambah besar di sana. Nah, itu proses yang ada, sehingga itulah kata makin kuat. Berarti ada satu proses yang dijalani oleh Yosafat. Demikian juga dengan kita, ada satu proses ketika kita disebut jemaat itu menjadi kuat, bahkan disebut menjadi makin kuat. Maka ada proses di sana. Nah, untuk itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada beberapa hal yang kita bisa tangkap dan kita boleh lakukan dalam kehidupan kita. Dalam menjalani proses untuk menjadi kuat di sini, maka yang pertama harus kita memiliki motivasi yang kuat. Saya tadi menggambarkan anak yang kepingin bisa berjalan. Motivasinya dia adalah dia harus bisa berjalan. Dia harus bisa berjalan, maka dia terus menempuh, dia terus berusaha dalam proses untuk berjalan itu tadi. Walaupun sulit, walaupun terseok-seok, tapi dia terus berdiri dan terus berjalan. Maka di dalamnya itu berarti ada motivasi, ada semangat di dalamnya. Motivasi dan semangat inilah yang membuat makin ke depan itu makin kuat. Makin kuat di sana. Mari kita melihat Ibrani pasal 12 ayat 2 sampai dengan ayat 3. Saya ulangi, Ibrani 12 ayat 2 sampai dengan ayat 3. Mari kita melihat bersama-sama. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu semua. Saya akan bacakan juga buat kita semua. Ibrani 12 ayat 2 sampai dengan ayat ketiga. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa,
supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya percaya hari-hari yang kita jalani itu pasti berhadapan dengan persoalan. Saya percaya masalah dan persoalan itu tidak pernah kita undang, itu datang sendiri kepada kita. Dan masalah dan persoalan pun tidak pernah diangkat dari dunia ini untuk tidak menghampiri setiap manusia. Minta atau tidak minta tentang persoalan selalu pasti ada dalam kehidupan kita. Dan persoalan itu datang kepada mulai dari anak paling kecil, anak yang masih kecil, sampai kepada orang yang tua, mendekati, dipanggil oleh Tuhan, itu pun ada persoalan, ada masalah. Tetapi bagaimana kita bisa menjalani kehidupan ini supaya kita bisa melewati semua persoalan yang ada. Supaya kita bisa melewati semua persoalan yang ada. Kalau sebagai siswa, dia pun juga menghadapi persoalan di sana. Untuk naik ke jenjang di atasnya, dia harus mengikuti ujian, tes-tes apapun harus diikuti. Kemudian ketika menjadi seorang remaja, maka dia pun juga di sana, anak-anak remaja ini ada satu persoalan yang dihadapi. Mungkin di dalam bergaul, di dalam berteman. Kemudian ketika nanti sudah mulai menginjak pemuda, mulai mengerti tentang mencari pasangan hidup, di situ mulai satu perubahan juga ada persoalan, ada masalah. Siapa yang akan mendampingi saya nanti sebagai pasangan hidup saya? Mulai di situ ada persoalan juga. Ketika sudah mendapat pasangan lalu hidup dalam rumah tangga, saya yakin hidup dalam berumah tangga bukan berarti tidak ada masalah. Pasti juga ada masalah di dalamnya. Dan ketika sudah mulai berumah tangga, belum punya keturunan, itu juga menjadi masalah. Dan juga ketika diberikan keturunan, juga pasti ada masalah. Bagaimana kita membesarkan anak yang diberikan kepada kita, ya kan? Bagaimana kita nanti memberikan masa depan kepada anak kita itu bisa menjadi lebih baik. Ada persoalan, ada masalah di dalamnya. Bahkan ketika anak sudah mulai bertumbuh, anak sudah mulai besar, sudah mulai dewasa pun mulai muncul di sana persoalan yang baru. Dan terus ada persoalan dan persoalan. Saya yakin Bapak Ibu, persoalan tidak pernah berhenti, persoalan akan terus menghampiri. Yang menjadi pertanyaan kepada kita adalah bagaimana kita ini bisa melewati semua persoalan yang ada. Demikian dalam kehidupan kita berjemaat Bapak Ibu. Waktu kita pertama kali bertobat, waktu kita pertama kali percaya kepada Tuhan, rasanya itu begitu kita mengalami satu sukacita yang besar. Tetapi ketika kita berjalan sebagai orang yang percaya, apakah kita tidak menemui persoalan? Kita bertemu dengan persoalan. Kita bertemu dengan masalah, Bapak Ibu. Tetapi bagaimana kita sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang bertobat, sebagai orang dipilih oleh Tuhan, kita bisa melewati persoalan dan masalah itu dengan baik. Supaya kita bisa menjadi jemaat yang makin hari makin kuat. Maka ada proses yang harus dihadapi. Ada proses yang harus dijalani. Disitulah apa yang bisa menempuh, apa yang bisa menjadikan kita ini terus maju sebagai jemaat, terus maju sebagai orang yang percaya. Tidak mundur, tidak putus asa, tapi terus maju ke depan. Sehingga kita makin hari menjadi orang yang bertumbuh, makin hari menjadi jemaat yang makin kuat. Maka perhatikan ayat ini. Saya bacakan ulang Ibrani pasal 12 ayat 2 sampai 3 supaya kita bisa menangkap. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun menanggung, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah atau jangan kamu menjadi putus asa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang membuat kita ini tidak menjadi lemah dan kita tidak menjadi putus asa? Dan apa yang membuat kita ini makin hari kita menjadi makin kuat? Kita harus memiliki motivasi. Motivasi ini harus terus ada dalam kehidupan kita.
Kita harus punya semangat, dan semangat itu kita tujukan hanya memandang kepada Yesus. Semangat itu kita tujukan kepada Yesus. Motivasi kita hanya motivasi yang tertuju kepada Yesus, bukan tertuju kepada hal-hal yang lain. Kenapa kita punya motivasi? Harus punya motivasi yang tertuju kepada Kristus, supaya kita nantinya akan menjadi makin kuat dalam iman kita, di dalam kekristenan kita. Ternyata yang dilakukan oleh Yesus, yang patut itu menjadi fokus kita, patut itu menjadi motivasi kita untuk kita menjalani iman kita kepada Kristus. Karena yang dilakukan oleh Yesus untuk kita, bukan berarti Yesus tidak mengalami tantangan. Bukan Yesus berarti tidak punya masalah ketika dia datang ke dalam dunia ini. Yesus menghadapi masalah, Yesus menghadapi persoalan, Yesus menghadapi tantangan. Sampai dikatakan dalam ayat ini bahwa mata kita harus tertuju kepada Kristus, karena Dia yang memimpin kita kepada kesempurnaan. Ketika Dia memimpin kita kepada kesempurnaan, Dia pun mengalami tantangan, Bapak Ibu. Apa tantangannya? Tantangannya dia harus menghadapi salib. Tantangannya dia harus menghadapi salib. Dan Kristus kematiannya di atas kayu salib. Disalib bukan karena dosanya sendiri, bukan karena kesalahannya sendiri, tetapi karena dosa kita, karena kesalahan kita lah dia menanggungnya. Seharusnya dia itu bersukacita. Seharusnya dia bersukacita. Tapi karena kita lah, orang-orang yang berdosa ini, menjadikan dia ini menanggung salib di sana. Dia harus mati di salib. Gitu. Menanggung. Bahkan dikatakan di ayat berikutnya, dia pun juga menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya. Bantahan sehebat itu terhadap dirinya. Apa yang dimaksudkan di sini? Kita harus tahu bahwa kalau kita melihat ketika Yesus ditangkap, diadili, sudah jelas dia tidak ditemukan kesalahan sedikit apapun di dalam dirinya. Tapi dia menerima penghinaan. Menerima penghinaan dari imam-imam, menerima penghinaan dari orang-orang sekitar yang tidak mengenal tentang Yesus. Penghinaan diberikan dengan ditaruh di atas kepalanya mahkota duri. Itu bentuk penghinaan yang diterima. Mereka yang menangkap dan mereka yang menaruh mahkota duri di kepalanya, mereka mengatakan bahwa, membuktikan bahwa ini disebut mahkota. Namanya kalau orang ditaruh mahkota di kepala, itu kan satu kejayaan. Seperti contoh pemilihan Miss Universe, lalu mereka yang terpilih, mereka disematkan mahkota di kepalanya, menjadi orang nomor satu. Di situ ditaruh di sana mahkota di kepalanya. Nah sekarang perhatikan dengan yang bagaimana dengan Kristus. Bukan mahkota emas yang ditaruh, walaupun Yesus adalah pribadi yang layak untuk menerima mahkota yang paling indah, mendapatkan penghargaan yang paling mulia. Tapi justru Yesus mendapatkan mahkota penghinaan, yaitu mahkota duri yang dipasang di kepalanya. Kematiannya harusnya mendapatkan kematian yang terhormat, atau seharusnya Yesus tidak mengalami mati. Tetapi justru ketika datang ke dalam dunia, ingin menebus manusia yang penuh dengan persoalan dan masalah itu, dia masuk ke dalam persoalan. Lalu Yesus matinya disalib. Adat Yahudi, kematian disalib itu adalah kematian orang yang tidak terampuni dosanya. Kematian di atas kayu salib adalah kematian orang yang punya dosa, yang kesalahannya tidak bisa dimaafkan, tidak bisa diampuni di sana. Maka hukuman yang tertinggi adalah disalibkan. Nah itu bentuk penghinaan. Alkitab berkata ketika Yesus disalibkan, itu kematian penghinaan. Yesus kematiannya disejajarkan dengan orang yang ada di sebelah kanan dan kirinya adalah penyamun, penjahat yang tidak terampuni dosanya. Yesus disejajarkan dengan itu. Itu ditanggungnya oleh Kristus. Tetapi toh dia juga punya semangat yang luar biasa. Walaupun dia mengalami kematian dalam penghinaan sedemikian rupa,
Yesus punya semangat luar biasa. Kenapa? Karena Yesus tahu itu adalah rencana Bapanya dalam hidupnya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya diselamatkan. Karena itu dia tetap fokus di sana. Walaupun harus menderita, walaupun harus disalibkan, walaupun harus dihina sedemikian rupa, dia tanggung semuanya. Yang penting rencana Bapa atas setiap manusia di muka bumi, mereka diselamatkan lewat kematian Kristus, lewat penghinaan terhadap diri Yesus Kristus. Oleh karena itu buat kita Bapak Ibu, ketika kita masih punya persoalan, ketika kita ada dalam masalah, ayo kita fokus memandang kepada Yesus. Kita punya motivasi kepada Yesus. Sama dengan ketika situasi pandemi ini, kita belum bisa beribadah di rumah-rumah ibadah. Belum bisa berkumpul. Kenapa? Karena kita harus menjaga jarak, supaya bersama-sama dengan pemerintah apa yang dicanangkan, yaitu untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini segera bisa teratasi, segera bisa terputus. Maka physical distancing itu dikerjakan. Salah satunya kita menghormati keputusan pemerintah ini dengan kita belum melaksanakan ibadah di gereja. Tetapi bukan berarti kita terus kendor, bukan berarti kita terus tidak beribadah, bukan berarti terus kita tidak memuliakan nama Tuhan. Kita harus tetap mengatasi persoalan ini untuk kita bisa tetap beribadah. Dengan jalan bagaimana? Dengan jalan kita selesaikan ini lewat ibadah-ibadah melalui ibadah online. Ini jalan keluar bagaimana kita tetap punya hubungan dengan Tuhan. Kita masih tetap beribadah kepada Tuhan. Ibadah tidak harus terkunci di dalam ruangan gereja, tetapi dimanapun kita bisa beribadah. Dimanapun kita masih bisa beribadah. Salah satunya lewat online ini kita beribadah. Karena itu saya mendorong Bapak Ibu untuk tetap bersemangat beribadah. Walau Bapak Ibu tidak pergi kemana-mana, tapi ibadah di rumah secara online. Tetap kita terbentuk di sana dan tetap menjadi jemaat yang makin kuat. Kenapa? Karena kita punya motivasi dalam ibadah. Walau kita masih ibadah online, tapi tetap kita nanti akan bertumbuh dan menjadi jemaat yang makin hari makin kuat. Itu harapan bagi kita semua Bapak Ibu. Sehingga jangan berkata bahwa waduh sekarang tidak bisa beribadah kumpul bersama, lalu semangat kita menjadi kendor, motivasi kita tidak menjadi bangkit di sana. Sekarang walaupun situasi seperti ini, ayo kita tetap bersemangat di dalam beribadah, di dalam memuliakan nama Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Motivasi kita saja yang penting. Kita harus bangkitkan di sana. Motivasi kita aja yang penting, yang kita harus munculkan supaya kita terus punya semangat dan makin hari kita menjadi jemaat makin kuat. Yang kedua, mari kita melihat yang kedua, Bapak Ibu, yaitu bagaimana kita supaya menjadi makin kuat. Mari kita membaca dalam Daniel pasal yang ketiga, ayat yang 12, kemudian disambung ayat 16 sampai 23. Cukup panjang, tetapi saya belajar nanti kita bersama-sama bisa menangkap lebih sederhana dari ayat ini. Daniel pasal 3 ayat 12 dan ayat 16 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya, saya ulangi, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego.
Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lipat, 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya, dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena itu raja itu keras, karena titah raja itu keras. Dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atasnya. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Singkat cerita, kelanjutan dari kita baca ayat ini, kita temukan Sadrak, Mesak, Abednego walaupun dimasukkan dalam dapur api yang panasnya 7 kali lebih besar, lebih panas itu, mereka tidak terbakar. Setelah mereka dipanggil, mereka masih bisa menyaut. Bahkan di dalam perapian itu, yang tadinya 3 yang diikat masuk ke dalam perapian itu, ternyata menjadi 4. Yang satu adalah malaikat Tuhan di sana bersama dengan mereka. Nah, perhatikan di situ, mereka justru tidak terbakar. Ketika dikeluarkan dari peleburan api itu tadi, ternyata mereka tidak bau gosong dan tidak ada satupun anggota tubuhnya yang terbakar. Padahal kalau yang lain itu dimasukkan, mereka hangus langsung terbakar. Nah, apa yang mereka alami di sini? Ternyata ada satu kalimat yang dia sebutkan di sini. Di dalam ayat yang berikutnya dikatakan begini, lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Apa yang terjadi di sini? Mereka menjadi makin lama makin kuat. Selama mereka tinggal di Babel, mereka makin lama makin kuat. Bukan tinggal di bangsanya sendiri, bukan di negaranya sendiri, tapi mereka menjadi makin lama makin kuat. Karena apa? Sudah menunjukkan, membuktikan, dan iman mereka itu menjadi iman yang dewasa. Tadi saya sudah katakan dari awal ada banyak masalah, ada persoalan. Ketika menghadapi persoalan dan masalah, lalu kita cengeng, lalu kita menjadi baper, tidak menunjukkan bahwa kita ini dewasa. Ketika kita sebagai jemaat Tuhan, lalu kita menghadapi persoalan dan masalah, lalu kita menjadi baper. Apa yang terjadi di situ? Kita tidak menjadi jemaat yang kuat. Tapi ketika kita melewati semua masalah, melewati semua persoalan itu dengan tetap teguh berdiri, dengan berjalan dengan tegap ke depan, maka menjadi dewasa betul-betul di dalam imannya. Itu berarti makin hari makin kuat. Makin hari makin kuat dalam imannya. Sadrak, Mesak, Abednego walaupun diberhadapkan dengan undang-undang sedemikian yang dikeluarkan oleh Nebukadnezar, ancamannya kalau tidak mau menyembah patung, tidak mau menyembah dewa yang dibuat oleh raja, maka mereka harus dimasukkan dalam peleburan api yang panasnya 7 kali lebih besar. Tantangan itu pun dilewati. Tapi sebagai pribadi, Sadrak, Mesak, Abednego adalah orang yang menjadi dewasa dalam imannya. Dia mengatakan dengan tegas dalam imannya kepada Tuhan, dia meyakini bahwa Tuhan itu sanggup menolong dirinya. Sampai dia berkata kepada, kalau toh Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak, Abednego itu tidak menolong dirinya, dia punya komitmen tidak akan menyembah patung dan berhala yang dibuat oleh raja. Kalau toh harus masuk dalam peleburan api, mereka jalani. Pertanyaannya begini, ada berapa banyak ketika orang Kristen yang ketika mendapatkan sedikit saja tantangan, sudah cengeng, sudah baper,
Lalu sudah mengatakan begini, gak Kristen-Kristenan ya ora paten. Berapa banyak yang seperti ini? Ketika diperhadapkan dengan pasangan hidup, sudah mencari pasangan hidup sekian waktu lamanya menunggu, lalu tidak mendapatkannya. Lalu datanglah seseorang yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria dalam kriterianya dirinya. Tapi karena menanti sudah terlalu lama, ya sudahlah, apa yang ada diambil saja. Walaupun harus meninggalkan imannya, harus menjauh daripada hubungannya dengan Kristus. Mereka jalani, yang penting aku bisa mendapatkan pasangan hidup. Atau mungkin tawaran di pekerjaan, yang sebenarnya tawaran pekerjaan diberikan satu tingkat lebih tinggi, tetapi dengan catatan iman kita harus kita tinggalkan. Lalu kita beralih kepada tujuan di mana pekerjaan itu memberikan kepada seseorang yang tadi. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Seringkali banyak kekristenan ini mereka karena tawaran pekerjaan, karena pasangan hidup, lalu mereka tidak lagi fokus kepada Kristus, bahkan meninggalkan Kristus. Bahkan meninggalkan Kristus. Petrus ketika Yesus ditangkap, Petrus pun sempat goncang di sana. Sampai ditanyakan 3 kali oleh orang-orang yang ketemu dengan Petrus. Petrus pun mengatakan sampai menyangkal Yesus. Padahal Yesus sendiri tetap fokus walaupun dia mengalami penderitaan, walaupun dipukul, walaupun dicambuk, walaupun diludahi, walaupun dimahkotai duri, sampai disalib sekalipun, Yesus tetap fokus kepada rencana Bapaknya. Pertanyaannya dengan Petrus, ketika mendapat tantangan seperti itu, Petrus malah menyangkal Yesus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini tantangan yang ada. Sekarang dengan adanya pandemi kita belum bisa untuk beribadah bersama-sama di gereja. Lalu pertanyaannya bagaimana? Apa kita masih beribadah? Atau justru kita tidak beribadah? Kalau sampai kita tidak beribadah, maka kita kalah dengan cobaan daripada setan. Kalah dengan apa yang menjadi niatnya roh jahat untuk menjatuhkan kita supaya kita tidak beribadah kepada Allah. Tapi justru ketika kita diperhadapkan seperti ini, kita harus kuat Bapak Ibu. Iman kita justru harus bangkit. Iman kita harus berdiri dengan teguh di sana. Keyakinan kita harus makin kuat. Karena itu harus dibangun melalui ibadah-ibadah, baik itu lewat online. Karena itu Bapak Ibu, saya tidak intinya, saya terus katakan, saya motivasi kepada Bapak Ibu, kita ini punya belajar firman Allah, namanya PA Bapak Ibu. Ayo, walaupun kita belum bisa PA di rumah pembina-pembina, kita masih ada kelompok PA lewat Zoom. Itu yang membangkitkan kita. Tetap kita bertatap muka melalui belajar firman supaya kita ini menjadi kuat dan makin kuat. Karena kita memberi waktu juga untuk kita belajar. Walau tidak bertatap muka secara langsung, tapi kita bisa melalui video call. Kita masih bisa melalui Zoom, aplikasi yang kita pakai untuk belajar firman. Tidak menjadi masalah harus biaya dikeluarkan untuk membayar Zoom ini supaya kita bebas menggunakan waktu yang ada. Supaya kita ini benar-benar nanti menjadi makin dewasa. Iman kita makin kuat Bapak Ibu. Ayo gunakan kesempatan yang ada ini. Jangan terlena dengan situasi yang ada seperti ini lalu kita tidak beribadah. Lalu kita tidak beribadah. Karena itu mari bersama-sama kita harus makin kuat. Harus makin kuat. Dengan cara apa? Motivasi kita tetap fokus kepada Kristus. Dengan cara apa? Iman kita harus kita dewasakan. Iman kita harus makin dewasa. Makin dewasa. Sehingga ketika menghadapi tantangan seberat seperti yang dihadapi oleh Sadrak, Mesak, Abednego, kita masih mampu melewatinya. Dan masih bisa berkata,
walau Allah tidak menolong kami, Allah yang kami sembah, tetapi kami tidak akan beralih, kami tidak akan menyembah patung, kami tidak akan menyembah berhala, kami tidak akan meninggalkan iman kami akan tetap fokus kepada Allah, fokus kepada Yesus yang menyelamatkan kita, yang menanggung seluruh bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari kita, sehingga kita bisa diselamatkan oleh Allah, kita bisa menjalani kehidupan ini menjadi kuat dan menjadi makin kuat. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Apakah Bapak Ibu diberkati oleh kebenaran firman Tuhan? Amin. Amin. Kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan oleh karena kuasanya. Amin. 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 Puji Tuhan. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita akhiri ibadah pada pagi hari ini. Yes. Kita percaya bahwa berkat Tuhan akan mengalir kepada orang yang mengandalkan Dia. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Dan memperluas daerahku. Katakan dengan imanmu. Haleluya. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Yes. Daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari sekali lagi angkat pujian ingat. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Glory bagimu Tuhan. Dan memperluas daerahku. Amin. Amin. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari sekali lagi katakan dengan imanmu. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari sore-sore yang meriah buat Allah kita. Di dalam para masih di dalam masih di dalam masih di dalam haleluya, haleluya, oh, haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, buat kebaikan dari kasih setiamu yang Tuhan limpahkan kepada kami. Lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini, biar itu membangun dan meneguhkan iman kami. Amen. Untuk kami terus kuat di dalam Engkau, Yes. untuk kami terus maju bersama dengan Engkau, untuk kami boleh mengalami terobosan-terobosan yang baru di dalam Engkau Tuhan. Amen. Sehingga kami menjadi umat-Mu, umat yang kuat, umat yang tangguh dalam menghadapi segala situasi yang ada. Amen. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati umat-Mu,
memulihkan segala apa yang menjadi pergumulan bagi setiap umat-Mu. Benar. Saat ini kami berdoa untuk bangsa kami Tuhan, Indonesia. Engkau memberkati bangsa kami, pulihkan bangsa kami, Ya, Yesus. ulurkan tangan-Mu atas bangsa ini Tuhan. Oh, ya, Itu Tuhan. kerinduan kami untuk menolong Ya, Yesus. Indonesia, Benar, karena Tuhan. kami rindu Indonesia kembali pulih, Yes. kembali lebih maju Amin. Tuhan. Amin. Dari segala pengaruh COVID yang ada ini, Yes. benar-benar Tuhan, Indonesia mampu menanggulanginya. Karena Engkau yang bersama, Engkau yang menyertai, dan Engkau yang menolong Indonesia Tuhan. Amin. Terima kasih, berkati pemimpin bangsa ini, Presiden, Wakil Presiden, berkati juga Gubernur, Bupati, Wali Kota, berkati seluruh aparat pemerintah yang ada. Kiranya mereka dalam naungan dan kasih-Mu saja, Iya. dengan hikmat daripada mereka memimpin Yes. daerah di mana mereka pimpin ini Tuhan, untuk menjadi maju, menjadi berkembang, dan rakyat yang dipimpin menjadi damai sejahtera. Yes. Terima kasih, lindungi dan berikan kesehatan senantiasa bagi para pemimpin kami, pemimpin bangsa ini Tuhan. Terima kasih, berkati juga untuk gereja-gereja-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Biar gereja-gereja-Mu tetap menjadi garam, tetap menjadi terang bagi Amin. dunia ini Tuhan. Amin. Berkati juga seluruh umat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Biar umat-Mu juga boleh mengalami pertolongan-Mu, mengalami keajaiban daripada-Mu. Yes. Berkati juga hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau Tuhan. Biarlah mereka diurapi, mereka Amin. dipakai dengan dahsyat Amin. untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Terima kasih, berkati juga untuk rakyat Indonesia. Mungkin ada yang mengalami sakit Tuhan. Yes. Bangsa ini tetap Tuhan kami berdoa, oleh kuasa darah dan bilur-Mu, mereka Yes. boleh mengalami kesembuhan Amin. di dalam nama Yesus. Yesus. Ada mujizat terjadi pada Amin. mereka. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan kami berdoa khususnya gereja-Mu ini Tuhan. Yes. GCC, kiranya Tuhan juga memberkati. Lewat GCC ini nama-Mu dipermuliakan. Amin. Lewat GCC ini umat-Mu makin mengenal Engkau. Yes. Diberkati mereka semua. Ya. Terima kasih Tuhan. Dan seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani, hari ini pun Engkau juga memberkati mereka. Kami berdoa untuk umat-Mu yang di GCC. Ketika mereka punya persoalan dan masalah, mereka mendengar kebenaran firman-Mu, mereka menjadi kuat. Mereka Amin. mengalami pertolongan-Mu Tuhan. Yesus. Dan mereka tangguh di dalam Engkau, Amin. di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur juga Engkau memberkati setiap usaha dan pekerjaan bagi setiap umat-Mu. Diberkati mereka, dilindungi dari segala pengaruh yang jahat, Ya. diberikan keberhasilan, Yes. ditolak segala kegagalan di Ya, dalam nama Tuhan, Yesus. dalam nama Terima Yesus. kasih bagi mereka yang mengalami sakit Tuhan, hari ini kami berdoa Ya. bagi umat-Mu yang dikembalakan di gereja ini. Kami percaya oleh kuasa darah dan bilur Kristus sembuh dalam Amin. nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mujizat kesembuhan terjadi Yes. Amin. dalam nama Yesus Dalam Tuhan. nama Terima Yesus. kasih. Yang mengalami kekurangan pun Tuhan mencukupkannya. Seperti Amin. firman-Mu katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluan-Mu menurut kekayaan dan kemuliaannya Amin. dalam Kristus Yesus. Amin. Maka itu terjadi atas setiap umat-Mu Yes. dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Juga kami berdoa untuk anak-anak yang studi. Tuhan memberkati mereka semua. Yesus. Dalam mereka dibuat berhasil dalam studi mereka, sehingga mereka boleh mencapai cita-cita. Lalu mereka berguna bagi bangsa ini, Amin. membahagiakan keluarga orang tua Yes. mereka, dan terlebih memuliakan Kau Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur, kami menyerahkan semuanya kepadamu. Yes. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari bersama-sama angkat kedua tangan saudara. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Sambutlah berkat Tuhan. Biar damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, di dalam cinta kasihnya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus memberkati Bapak Saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya dan terima berkat Tuhan, mari kita semua berkata Amin. Di nama Tuhan. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.